Teman sehat, pernah nggak sih kamu ngerasa aneh sama badan sendiri? Dulu rasanya tenaga full ya, angkat beban kuat, semangat kerja tinggi, dan urusan ranjang juga oke. Tapi belakangan ini kok rasanya gampang banget capek, otot makin lembek diganti lemak, mood gampang baper, dan yang paling bikin minder, gairah seksual atau libido rasanya padam. Nah, banyak yang mikir, ini mungkin faktor U ya, alias faktor umur. Tapi hati-hati ya, kalau gejala ini muncul padahal kamu belum tua-tua amat, bisa jadi kamu mengalami hipogonadisme. Nah, pabrik hormon lelakimu sedang bermasalah. Nah, apa itu bahaya dan bisa diobati nggak? Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Bagi seorang pria, hormon testosteron itu ibarat bensin ya. Dia yang bikin kita punya otot, punya suara berat, punya kumis, dan juga punya dorongan seksual. Normalnya hormon ini diproduksi oleh testis atau buah zakar. Nah, hipogonadisme adalah kondisi medis di mana tubuh pria gagal memproduksi hormon testosteron dalam jumlah yang cukup atau gagal memproduksi sperma. Nah, atau bahkan dua-duanya. Nah, kondisi ini sering disebut andropause ya, atau menopausnya laki-laki. Jangan dianggap sepele karena efeknya bukan cuma soal seks, tapi juga kesehatan tulang dan jantung. Nah, kita kenalan dulu apa itu hipogonadisme secara sederhana ya. Nah, hipogonadisme itu artinya kegagalan fungsi gonad. Nah, gonad pada pria itu ya testis ya. Bayangkan testis itu sebuah pabrik, tugasnya dua, bikin sperma, produksi sperma, dan bikin bahan bakar testosteron. Nah, pada penderita hipogonadisme, pabrik ini mogok kerja akibat tubuh kekurangan bahan bakar. Nah, mesin tubuh jadi nggak bertenaga, performa turun, dan produksi sperma juga macet. Ini bisa terjadi sejak lahir atau baru muncul saat dewasa karena penyakit atau gaya hidup. Nah, kita kenali gejala khasnya, gimana cara tahu kalau testosteron kita rendah. Nah, jadi tubuh itu akan ngasih sinyal yang jelas. Nah, pertama masalah seksual ya. Ini paling terasa, libido atau keinginan berhubungan turun drastis, susah ereksi atau ereksi tidak maksimal. Kedua, itu perubahan fisik. Masa otot menyusut, pada rajin olahraga, perut makin buncit, rambut tubuh rontok, misalnya kumis menipis ya, dan payudara membesar pada laki-laki, ginikomastia ya. Nah, ketiga itu masalah mental, pria jadi gampang lelah, sulit konsentrasi, depresi, atau mood swing. Nah, kalau kamu merasakan paket combo ini, ya jangan cuma diam, segera cek ke dokter. Nah, ada dua tipe hipogonadisme, sama kayak masalah di kantor ya. Masalah ini bisa dari bawahan ya, atau juga dari atasan. Nah, tipe pertama primer itu masalahnya ada di testis. Otak sudah teriak kirim perintah kerja, tapi testisnya rusak atau tidak merespon. Nah, penyebabnya itu bisa karena infeksi gondongan, cedera benturan, atau kelainan genetik. Nah, kedua itu tipenya tipe sekunder. Nah, masalahnya ada di otak. Nah, testisnya sehat walafiat, tapi otaknya, kelenjar pituitarinya itu lupa ngirim sinyal perintah. Ya, akibatnya testis diam, nggak gerak, ya nggak kerja dia. Nah, ini sering disebabkan oleh obesitas ekstrim, penggunaan steroid sembarangan, atau stres berat. Nah, apa sih hubungan dengan kesuburan? Nah, jadi banyak teman sehat yang tanya, dok, kalau saya hipogonadisme bisa punya anak nggak? Nah, jawabannya tergantung tingkat keparahannya ya. Tapi umumnya sangat berpengaruh. Jadi testosteron itu yang rendah ya, membuat produksi sperma terganggu. Nah, seringkali pasien hipogonadisme itu mengalami oligospermia, spermanya sedikit, atau aldospermia, spermanya kosong. Tapi jangan putus asa. Beda dengan wanita, kalau menopause telurnya habis. Nah, pria masih bisa dipancing ya, produksinya dengan terapi-terapi yang tepat. Penyebab yang sering tidak disadari, nah ini perlu teman-teman tahu ya. Selain faktor umur dan genetik, ada unsur besar ya, musuh dari testosteron, yaitu sering teman-teman pelihara tanpa disadari, yaitu obesitas atau kegemukan. Lemak perut itu jahat ya. Nah, dia mengubah testosteron menjadi estrogen, jadi semakin buncit perutmu, semakin rendah kadar testosteronmu. Ini seperti lingkaran setan. Nah, penyebab lain adalah diabetes tipe 2. Nah, yang tidak terkontrol dan penggunaan obat-obatan tertentu. Terus kalau curiga hormon rendah, harus ngapain ini? Langkah pertama ya cek darah di pagi hari. Diagnosa pasti cuma bisa lewat tes darah. Minta dokter untuk cek kadar testosteron total. Ini penting lakukan tes ini di pagi hari jam 7 sampai 10 pagi karena saat itu kadar testosteron alami sedang di puncaknya. Yang kedua, terapi pengganti testosteron atau TRT. Nah, kalau memang terbukti rendah dan
ada gejala, dokter bisa memberikan terapi, bisa berupa suntikan, ya, gel oles atau tablet. Terapi ini bisa mengembalikan gairah, energi, dan massa otot, tapi ini harus sesuai dengan resep dokter ya, jangan beli sembarangan karena ada efek sampingnya. Yang ketiga, angkat beban dan tidur cukup. Nah, ini teman-teman angkat beban ya, kalau bisa di gym ya, itu untuk mendongkrak testosteron. Nah, secara rutin atau beli sendiri peralatan gym di rumah, ya, barbel dan sebagainya. Nah, ini supaya ototnya merangsang ya, memicu produksi hormon. Dan jangan begadang ya. Nah, sebagian besar testosteron diproduksi saat teman-teman tidur nyenyak. Kalau kurang tidur ya sama dengan membunuh kejantanannya. Jadi teman sehat ya, hipogonadisme atau kadar testosteron rendah itu bukan sekedar nasib tua, itu kondisi medis ya, muda pun bisa. Jangan biarkan kualitas hidupmu menurunkan hal tersebut ya. Hubungan suami istri jadi hambar, jadi terhambat, dan juga badan lemas terus-menerus. Nah, ada solusinya, tinggal diikuti, perbaiki gaya hidup, turunkan berat badan, dan dikonsultasikan ke dokter ya jika memang setelah mengubah pola hidup, gaya hidup tapi masih saja. Coba tag teman kamu yang malas jaga berat badan dan juga punya kebiasaan yang seperti tadi. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ya di like, di share video ini sebanyak-banyaknya ya supaya banyak orang yang lebih tahu tentang hal ini. Jangan lupa di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan selalu ya, tetap tangguh. Salam sehat, sampai jumpa.